Oke, gimana tadi pas perjalanan ke sini? Apakah macet jalannya tadi? Ya Pak, ada macet dari daerah cerita sih Pak. Oh, daerah cerita sedih macetnya. Iya. Oke, jadi udah tahu kan ini ruangan apa? Sudah Pak. Ini ruangan konseling. Nah, jadi sebelumnya Mas udah pernah konseling atau dengar konseling? Belum pernah. Belum pernah. Mas yang ngabarin saya kemarin ya? Ya, Atas nama Maja. Iya, pas ngabar di WA ya. Iya, dari WA kemarin ya. Iya. Maja Cahya Putra ya. Oke, jadi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Awal nama saya itu Ardan. Jadi saya itu konselor di sini, yaitu yang bertugas untuk membantu masnya selaku konseling ataupun klien saya, yang mana mas kemarin menceritakan kalau ada masalah mengenai ekonomi ya? Iya Pak. Masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Oke. Jadi mas tahu nggak sih konseling itu apa? Belum tahu Pak. Belum tahu. Nah jadi gini mas, konseling itu merupakan untuk membantu seseorang untuk menyelesaikan masalahnya. Nah sini mas sendiri kan, jadi itu konseling individu. Jadi dalam konseling ini mas jangan takut untuk menceritakan masalahnya. Nah dalam konseling ini kita itu ada asas, yang dimana itu ada asas kerahasiaan. Jadi konseling ini cuma kita berdua aja yang tahu. Saya nggak bakal itu ya apa namanya, pasti menjaga kerahasiaan mas. Nah jadi untuk menceritakan masalahnya nanti mas juga terbuka aja sama saya. Kita ada namanya asas kerahasiaan kok. Oke mas, kalau boleh tahu nih, masalah ekonomi yang dihadapi mas pada saat ini bagaimana mas? Apakah udah yang terlalu parah? Boleh mas ceritain? Jadi begini Mas, kan orang tua saya itu kan banyak utang dan kredit dan Mas. Jadi otomatis kan Mas, maka keuangan itu akan menipis kan. Ya, Ini pas kejadian itu Mas, Lebaran ya Mas. Lebaran Ya. Idul Fitri kemarin. Mungkin dikarenakan banyaknya tagihan, mungkin tidak ada uang kan. Ya. Jadi kami itu tidak ada punya ya. Cak beli baju Lebaran ini tidak Mas. Jadi otomatis kan kami kan pakai baju-baju Lebaran kemarin kan. Iya. Jadi kita Mas, pas saya kondangan ya, ke rumah keluarga saya kan. Acara nikah atau acara? Pas ke Lebaran. Oh, iya. Rumah ya. Iya. Kan di sana kan ibu saya itu pakai baju yang kemarin kan. Pakai baju yang dulu. Saya pun pakai baju dulu kan. Ya itu ada keluarga saya kan. Ngomong, kok baju kamu tuh buruk gitu Mas, kalau bahasa kami kan. Oh iya. Jelek kan. Jelek. Nah, jadi masalah saya itu Mas, kenapa ketika ekonomi tidak ada Mas ya? Iya. Merasa hina banget itu Mas. Jadi saya tuh merasa direndahkan terus gitu kan. Jadi saya bingung mau berbuat apa. Sementara saya kan masih kuliah, bekerja bermada kan, Iya. tidak bisa bantu apa-apa. Saya cuma bisa merenung, diam sambil menunggu waktu kapannya saya bisa lulus kuliah langsung kerja Mas. Jadi itulah masalah saya Mas. Saya bingung mau menanggapinya bagaimana gitu kan. Apakah saya harus kerja atau bagaimana kan? Bingung karena saya ini masih tahap mahasiswa, belum kerja kan. Iya. Jadi saya cuma bisa seperti terikat di rantai Mas. Cuma bisa lihat bagaimana orang-orang saya tidak bisa pergi sini ke situ karena nggak ada ekonomi, Iya. nggak ada uang gitu. Jadi itulah maksudnya Mas. Oke, saya sangat memahami bagaimana perasaan Mas pada saat itu, yang dimana Mas itu masalah ekonomi ya. Iya Mas. Jadi kayak kemarin aja dihina keluarga sendiri ya. Jadi itu menurut Mas yang sangat terpukul di Mas sekarang. Iya masih terpukul Mas. Jadi masih teringat sampai sekarang. Masih Mas. Saya tuh merasa dendam gitu. Dendam. Ya ingin membalas hinaan itu kan.
Membalasnya maksudnya membalas bagaimana? Saya ingin membalas, oh saya bisa loh kayak kalian. Oke. Jadi Mas itu ada keadaan perasaan ingin membalas ya, membalas dendam, dalam artian membalas dendam mau menunjukkan oh saya bisa gitu, Iya mas. membuktikan kepada mereka ya. Iya mas. Nah, tapi mas, saya merasa ada dampak buruk dari itu mas ya. Dampak buruknya? Saya direndahkan nih kan mas. Iya. Tapi dalam diri saya tuh, saya ingin sifat saya itu berubah karena hal itu. Saya menunjukkan seperti ingin menunjukkan jati diri saya gitu mas. Iya. Misalnya ada seorang yang ngomong tinggi kan, saya tuh langsung tuh ngomong lebih tinggi dari dia. Dampak dari itu mas. Seakan-akan Mas mau menunjukkan kalau Mas itu lebih tinggi dari dia. Iya mas. Tapi dampak itu bukan pada oknum pelaku. Dampak dari orang sekitar saya. Oke. Itu yang menurut saya itu ada dampak Oke, buruk mas. paham. Jadi Mas kalau misalkan itu menunjukkannya ke sikap ke teman-teman Mas yang lainnya, Iya, lingkungan iya, Mas yang ke lainnya. lingkungan seperti lingkungan sosial, Iya, keluarga, dan banyak lagi kan. Jadi Itu masalah kemarin itu berdampak ke Mas ke lingkungannya. Iya. Lingkungan sekarang ini. Iya mas. Oke. Nah, keadaan Mas sekarang itu bagaimana? Kalau keadaannya sekarang mas ya kalau udah tuh masih mas ya. Masih Ya ada. Ya itulah. Macam greget ya. Ya. Cuman Mas sudah masih bingung kan solusinya atau gimana? Apa ada gangguan sama sekali? Belum sama sekali. Masih bingung Masih bingung ya untuk solusinya bagaimana? Oke Mas, jadi gini Mas ya. Ini solusi ya ataupun gambaran dari saya. Oke, Mas mau menunjukkan kalau Mas itu mau balas dendam. Dalam artian balas dendam itu dalam balas dendam Mas itu ya dengan cara yang baik ya. Namun sikap balas dendam itu kalau dilakukan dengan cara yang tidak baik atau ada perbuatan yang itu, menurut saya sih lebih baik jangan dilaksanakan. Bukan balas dendam namanya Mas, namun Mas harus tunjukkan pada mereka kalau Mas itu bisa, Mas Majid bisa untuk kedepannya bagaimana. Mas sekarang semester berapa kalau itu? Sekarang tuh masuk semester 7 lah mas. Semester 7. Iya. Berarti bentar lagi dong selesai. Iya selesai. Setahun lagi mas. Kira-kira 1 tahun lagi ya. Oke, semoga cepat lulus ya. Nah, Mas kan bentar lagi 1 tahun lagi selesai itu. Jadi gini Mas harus menyiapkan bagaimana untuk kedepannya, dirancang lagi hidupnya. Oh, apalagi kan sekarang ada namanya pendaftaran PNS. Jadi Mas coba aja daftar PNS. Nah, atau enggak Mas coba-coba apa namanya sekarang ini Mas P3K ya. Nah itu kan ada program P3K. Jadi mungkin Mas bisa mencoba nantinya. Nah untuk tahap ini Mas harus fokus kuliah. Jadi jangan mikir tentang kondisi Mas itu ekonominya lagi sulit. Mas mau kepikiran mau berhenti kuliah nih. Jangan Mas. Setahun lagi kan ya. Jadi selesai dulu kuliahnya. Kemarin ada nggak kepikiran mau berhenti kuliah Mas? Kalau kepikir untuk kesini itu ada sih mas. Nggak ada ya. Cuman ya karena masalah ekonomi tadi bingung ya. Ya bingung mau lari kemana kan. Misalkan masih mahasiswa, ada kerja kan. Iya ya. Ya aku juga sangat memahami sih kondisi Mas itu. Bagaimana Mas saat itu bingung kan. Jadi gini Mas. Nah dari konseling ini kan ya saya ingin tahu aja bagaimana kondisi Mas pada saat ini. Tadi sudah saya kasih solusinya, yaitu balik lagi ke Masnya untuk kedepannya bagaimana. Saya sebagai konselor yaitu balik lagi urusan Mas kedepannya. Jadi Mas tadi itu kan lagi kebingungan nih, makanya mencari solusi dengan saya ya. Nah, jadi ya mungkin
Masnya juga mungkin sedikit sudah memahami ya. Untuk perasaan Mas sekarang bagaimana ketika konseling ke saya? Kalau perasaan sekarang sih lebih membaik ya Mas. Sudah membaik. Tahu kedepannya arahnya mau kemana kan? Udah ada plan ya? Ada plan. Ya. Jadi ya harapan saya Mas ya, saya juga manusia sama seperti Mas sebagai konselor. Ya, saya cuma bisa membantu saja Mas. Sangat disayangkan Mas, Mas masih muda. Untuk masalah ekonomi wajar. Saya juga masalah ekonomi. Yang lain ada masalah ekonomi. Namun balik lagi, bagaimana cara kita untuk kedepannya? Iya, menyikapi masalah ekonomi tersebut. Oke. Untuk sekarang ya mungkin masih ada pertemuan selanjutnya. Jadi bagaimana Mas pesan dan kesannya ketika melaksanakan konseling individu ini? Kalau Mas jelasin Kesan-kesannya sih baik sih Mas. Saya tuh lebih enakan, lebih luwes ke depannya, jadi bisa mempunyai strategi ke depannya bagaimana mengatasi sebuah masalah kan. Iya. Itu saja masih kesan saya sih ketika konseling pertama ini. Oke. Jadi Mas untuk pertemuan konseling kita ini itu bakal ada beberapa pertemuan. Mas mau nggak untuk pertemuan kedua ini kita lanjutin lagi? Boleh sih, boleh sekali. Nah, jadi nanti saya akan bikin jadwalnya Mas ya. Ya Mas. Bikin jadwalnya, nanti saya kirim ke nomor WA Mas Oke. untuk kedepannya bagaimana. Nah, jadi untuk pertemuan ini mungkin kita cukupi sampai sini saja Mas ya. Ya Mas. Jadi untuk kedepannya ya nanti saya kabarin lagi kalau Mas lagi waktu kosong, saya waktu kosong, nanti kita bakal ada pertemuan kedua ya. Gitu. Oke, terima kasih kepada ini Mas. Ya, oke, sama-sama Mas. Saya pamit dulu Mas ya. Mas. Manusia kuat itu